A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Para sahabat sekalian, inilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas masih disiapkannya atau diberikannya waktu oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan ini, kita mengisinya setiap malam Sabtu dan hari Sabtu pengajian ibu-ibu. Maka alhamdulillah sampai saat ini Allah masih memberikan lahan khalaqal zikir kita ini, disebut Raudah min Riyadil Jannah oleh Rasulullah, yang di dalamnya 70.000 malaikah katanya mentautkan sayapnya sampai ke arasy. Inilah dia sebuah kebahagiaan kita, dan kitalah yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Betapa indahnya, betapa kita bersyukurnya. Banyak orang-orang yang sedang di luar, ada di dalam naudzubillah kelalaian mungkin. Semoga kita tidak dijadikan orang yang lalai. Semoga hati kita terus-menerus ada di dalam keadaan berzikir kepada Allah Ta'ala, patuh dan berserah, takluk, dan jadi budak Allah yang sejati, yang di dalamnya penuh dengan, atau semoga Allah menurunkan, menghibahkannya kepada kita, sebuah rasa ridha. Kita bisa ridha kepada Allah Ta'ala. Ini dia. Kalau Allah memang ridha kepada kita, kita yang tidak pandai mengejar keridhaan itu. Para sahabat sekalian, minggu yang lalu kita mengaji bab apa ya? Namimah. Kita apa? Namimah itu mengadu domba. Tapi sifat-sifat itu sudah diterangkan di dalam minggu yang lalu, dan saya mengupasnya di dalam bidang yang lain atau sudut yang lain yang dapat mempengaruhi dan terjadinya namimah itu. Naudzubillah, semoga kita bukan orang yang seperti itu, karena kita harus menjaganya, khususnya adalah gerakan-gerakan hati kita. Para sahabat sekalian, diawali dengan, kalau di dalam thariqah kita disebutnya zikir darab, atau zikir yang dibunyikan, zikir bi'al jahr, yang disuarakan, dihunjamkan ke dalam latifatul qalbi. Ini adalah, ini sekalian saya berbicara tentang kaifiat atau mengingat-ingatkan kembali tentang kaifiat zikir. Karena di dalam kitab-kitab tasawuf ada juga
Seorang salik bertanya kepada syekhnya, "Syekh, aku berzikir, ikut bersama-sama, tetapi susah aku mengikutinya dengan hati. Hanya aku ikut saja, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi hatiku tidak pandai untuk mengikutinya, mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang seperti saya katakan ada di dalam hadis, apabila itu ikhlas, disimpan di dalam timbangan di sebelah kanan, dan yang sebelah kirinya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, masih berat kalimat la ilaha illallah. Jadi 7 lapis langit dan 7 lapis bumi beserta isi-isinya ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah yang ikhlas, maka berat kalimat la ilaha illallah yang ikhlas itu. Aku susah katanya untuk mengikutinya ini, agar hati itu ikut mengucapkannya dengan sebuah rasa yang benar. Lalu memang ikhlas dan menghunjam di dalam dada menjadi pakaianku. Bahwa kalimah la ilaha illallah yang kuucapkan itu memang seperti itu. Tiada Tuhan yang lain yang wajib kusembah, la ilaha illa engkau saja ya Allah. Lama-kelamaan aku zikir hanya ikut saja la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak memakai kaifiat, tidak memakai tata cara, tidak memakai teknik. Hanya bicara seperti itu. Lalu saya menerangkannya. Alhamdulillah, nah katanya. Inilah bahasa yang bijak dari seorang syekh kepada saliknya. Tidak mengapa, itu pun berpahala besar. Ini dia. Lalu saliknya bertanya, loh mengapa seperti itu syekh? Paling tidak salah satu indriawimu, jawarihmu, mulutmu mengucapkan kalimah thayyibah itu. Oh alhamdulillah. Apalagi dengan hati, dengan rasa, dan ikhlas. Inilah kita harus melatihnya dengan sebanyak-banyaknya zikir seperti diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, zikran katsira. Dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Inilah dia. Apalagi kita melatihnya. Nah, maka disebut riyadhah, mendisiplinkan diri, melatih diri. Kadang-kadang sudah lama mengaji, tetapi lupa ini bab riyadhah ini, bab melatih diri ini. Kadang-kadang kita, aku mau zikir banyak. Sebanyak itu hanya kewajiban yang telah diwajibkan oleh syekhnya. Barang siapa berthariqah, maka wajib hukumnya. Maka hanya mengikuti itu saja. Tidak dengan rasa. Ada di dalam kegundahan. Ada di dalam kemalasan. Dengarkan baik-baik. Ada lagi jenuh. Ingin cepat-cepat selesai. Kalau yang diwajibkan di dalam thariqah kita, basicnya yang torob, yang dihantamkan ke dalam hati ini, 165 saja, ada yang masih merasa itu seolah-olah itu lama dan ingin cepat selesai. Biasanya para masyayikh suka, nak katanya kalau ingin terasa, coba kamu buat kontrak. Nah, ini pengalaman saya dulu. Jadi Syekh Nurul Naum dulu memerintahkan kepada saya, yin cep sok katanya, kontrak gerak kan katanya. Coba kontrak kamu katanya. Subuh katanya, kamu zikir dorob ini yang dihantam dipukulkan ke dalam latifatul qalbi ini. 2000, maghrib 2000, atau isya kalau enggak ini katanya, isya 2000. Coba ambil kontrak
1 bulan lamanya. Setelah itu naikkan lagi kontrakmu jadi 3 bulan, tidak akan pernah putus seperti itu. Tahukah kita di dalam kontrak 1 bulan dan di dalam kontrak 3 bulan ini adalah sebuah niat. Niat yang baik dan niat yang indah. Dengan kaifiat yang benar, maka dihantamkan ke dalam latifatul qalbi, dihunjamkan ke dalam qalbi ini, agar hati kita bersifat seperti itu. Mengesahkan Allah saja. Di samping atau di luar, kita berjalan di mana-mana, terus menerus juga, karena kita dawamu zikri. Nah, terus menerus mendawamkan zikir kita. Karena afdhalu zikri la ilaha illallah, maka itulah yang diucapkan. Atau boleh Allah, Allah, Allah. Terus tautkan itu. Karena itu akan mempengaruhi qalbi, ruh, dan jiwa. Ini dia. Maka merasuk ke dalam sebuah rasa. Ini dia. Lalu bagaimana bila ini tidak kita memakai teknik, tidak memakai kaifiat? Para sufi berpendapat, orang yang zikir memakai kaifiat 1 langkah bisa ditempuh katanya dengan orang yang zikir biasa saja, hanya dengan mulutnya saja. Sekalipun itu berpahala besar, tetapi tidak merubah jiwanya, nada jiwanya, hatinya, kolbinya, ruhnya, sirnya. Untuk 1 langkah para pejalan sejati ini dengan kaifiat harus ditempuh 200 tahun, nak katanya lamanya. Memang berpahala juga, tetapi tidak merubah nada jiwa. Tidak merubah akhlak, tidak merubah adab. Inilah dia yang diperlukan kehidupan di alam semesta ini. Adab kita baik, akhlak kita menjadi baik. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Semua pernah mendengar dan ini digaungkan terus-menerus. Tapi apabila ini hanya dianjurkan, tanyalah kepada orang yang banyakan sedang berkumpul, apakah engkau banyak berzikir? Hatimu menjadi tenang. Apa yang dimaksud ketenangan ini dia? Saya mengulanginya ini agar teringat-ingat. Belum tentu kalau kita berkumpul entah di pasar, entah di tempat apa lagi di pasar mungkin. Di masjid saja yang banyakkan orang. Belum tentu orang itu terus-menerus dalam keadaan berzikir. Sedangkan maut kita tidak tahu kapan gerangan datangnya. Kalau kita sedang tidak berzikir, lalu datang sesuatu kepada kita, kita akan hanyut kepada sebuah rasa yang kita rasakan saat itu. Bukan kepada mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus kita perhatikan dan kita harus mewaspadainya dan harus kita memintanya kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, berikan aku kewaspadaan di dalam kehidupan ini agar tatmainul qulub tadi, hati menjadi tenang. Baik, apa yang dimaksud hati menjadi tenang? Seseorang yang terus berzikir, ketenangan hati ini didapat saat dia luruh luruh gugur keterkaitannya kebanyakannya kepada isi dunia tempat kita tinggal ini. Dengan banyak zikir itu. Karena saat itu kita menyitanya di dalam setiap harinya
hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pun kalau Allah memberikannya kepada kita, maka di malam hari ini kita meminta, kita berharap semoga kita tidak menjadi manusia jahat di alam semesta ini. Lalai, jahat manusia hidup karena kelalaiannya dia tidak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada orang sambil berbuat jahat, mau jahat seperti yang dilarang agama atau apa, sambil berzikir dia la ilaha illallah atau Allah, 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 lalu berbuat jahat. Justru kita dengan banyaknya berzikir ini, dawam mengamalkan terus-menerus dalam hati kita, atau diucapkan boleh, pelan-pelan atau atau mulut dengan hati boleh, berupa sir boleh. Karena sir adalah itu yang menghunjam ke dalam nada jiwa kita. Maka apabila zikirnya lebih banyak dia mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada isi dunia ini. Tetapi kebalikannya apabila kita sedang tidak berzikir, maka kita hanyut dengan isi dunia ini, kotor bertambah kotor dan bertambah kotor. Tiada syukur di dalamnya. Maka bebaslah manusia hidup di alam semesta ini seperti penduduk bumi sejati. Tidak ada bedanya binatang dengan kita. Karena binatang pun penduduk sejati bumi ini. Tidak ada beda kalau tidak berzikir. Kita yang diberi akal, segera akal itu dipakai, tuntunannya ada di dalam syariat, ilmu syariat, maka kita patuhlah di dalam jalur syariat ini, tidak boleh lepas. Ayo, mangga, sok. Kita bermazhab Syafi'i, mangga nganggo mazhab lain, mungkin ada salik seh dari, ada yang mazhabnya Maliki, ada mazhab Hambali, tetap dia keadaannya seperti itu, berzikir. Karena dia riyadah, karena ada di dalam kedisiplinan. Baik. Di dalam ketenangan batin tadi, di dalam berzikir, berarti dia sudah menghindar dari kehanyutan isi alam semesta. Dia pusatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa dan hatinya ada di dalam kewaspadaan, menjaga cakap-cakap hati yang ada. Karena cakap-cakap hati yang ada ini, sekalipun saya sering mengatakannya ini untuk mengingat-ingat kembali, sekalipun di kesendirian, di kegelapan, cakap-cakap hati ini tetap ada. Dan kebanyakan isinya itu berjudul kepada keinginan dan angan-angan. Semua cakap-cakap hati mengejawantah di dalam hati kita dan fikir kita, setelah itu mempengaruhi nada jiwa kita menjadi sifat yang ada. Itulah wujud kita melenggang, menginjak bumi, melangkah di alam semesta ini. Apabila kita berdisiplin, tiada amarah yang akan kulontarkan. Ya Allah, kuatkanlah aku agar aku tidak marah. Ya Allah, kuatkan aku ya Allah agar aku tidak hanyut dengan isi dunia ini. Mengapa seperti itu? Karena kita bisa berzikir, karena kita bisa rajin, karena bisa riyadah, wa mujahadah, melawan hawa nafsu kita, seluruhnya jangan diakui oleh kita. Itu milik Allah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihibahkan kepada siapa.
Maka tidak pantas manusia mengaku bahwa dia ahli ibadah. Ingin dikenal oleh orang banyak. Bergembira kalau banyak mengenalnya. Terkenal. Itulah keinginan isi penduduk bumi. Apabila sang pejalan sejati ini menghilangkan sifat-sifat berupa keinginan hal-hal yang seperti itu, apalagi berbobot ujub, ria, kibir, kesombongan, ketakaburan, nifak, kemunafikan. Itu kalau kita seluruhnya tertolak dari dalam hati kita, lalu kita menyingkirkannya, belum lagi ada hentakan-hentakan dari luar yang menyebabkan kita tidak nyaman. Entah yang terlihat, orang mencibir, tersinggung kita. Lalu kita membuangnya dengan kalimah la ilaha illallah. Kembalikan lagi kepada Allah Ta'ala. Lalu ada yang menghina mungkin. Lalu ada kejenuhan mungkin. Semua seluruhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berdoa terus-menerus agar dijadikan kita menjadi pejalan sejati yang tidak pernah lepas dari zikir. Maka apabila dia melangkah, dia sudah berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Karena orang yang tiada buruk sangka, perhatikan saya kembali menerangkan tentang asrar. Disiplinlah orang yang berijazahkan ilmu asrar, yang sudah diijazahkan ilmu asrar ini. Jangan marah, jangan berburuk sangka. Dua saja itu dulu. Paling tidak dia, setelah dia berjalan selama mengamalkan zikir asrar ini dan memperbanyak zikirnya, dia sudah berbeda dengan manusia-manusia lain pada dasarnya. Karena jubahnya jubah seperti itu. Tidak seperti manusia biasa. Tara ngambek ya mah, tara goreng hate kabatur. Tidak ada. Dihina diam saja. Saya mengulangi bahasa ini. Dulu nenek saya berbicara kepada saya di Banten itu. Sep, cenah lamun aya nu ngahina cenah. Keluarkan wesep sipanon. Keluarkan air matamu saja katanya. Kalau ada orang yang menghina. Itu bahasa nenek saya. Oh, ini dia. Betapa bukan manusia biasa, tidak sama dengan manusia yang lain, kalau jubahnya memakai, menyingkirkan sifat-sifat yang seperti itu. Barulah nanti akan terasa sifat-sifat lain. Karena dua keadaan itu saja, dua sifat buruk kita, yang keduanya ada di dalam golongan nafsul imarah ini, maka dia akan lari ke arah kezuhudan. Di dalam kezuhudan ini masih ada keinginan, ada tetap namanya makhluk, tapi sudah mulai menyingkir. Sudah mulai melihat isi dunia sudah berbeda. Saya mengulanginya ini agar teringat-ingat terus, agar terus kita ada di dalam ilmu zikir kita dan kita mengamalkannya. Barulah dia akan menjangkau ke dalam kepatuhan. Ketawakalan, tawakul di dalamnya. Terus berjalan. Mulai pandangan kita sudah tidak terlalu banyak dengan isi dunia. Betapa gembiranya orang yang seperti itu. Ini yang dimaksud salah satunya adalah tatmainul qulub. Beroleh kegembiraan di dalam hatinya. Beroleh kenyamanan. Menyebut nama Allah. Beroleh sesuatu yang kita selalu berdoa, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Saya mengulanginya ini minggu ini.
Saya mengulanginya, jadi teringat-ingat lagi. Hanya ridhomu yang kuharapkan. Ini dia, tertuju ke arah sana. Maka saat kita ada di dalam kebersabaran, bentuk sifat-sifat kezuhudan sudah mulai mengisi hati kita, daya fikir kita, dan rasa kita terhadap pandangannya kepada isi dunia. Mulai terus tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itulah di dalam ketenangannya beroleh kegembiraan karena Allah menghibahkan itu. Kegembiraan ini sebuah tanda kecintaan awal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hub. A'tini mahabbataka, bisakanlah aku mencintaimu ya Allah. Ini dia. Saat beroleh sebuah kegembiraan, Allah menghinggapkan sesuatu kegembiraan kepada kita, sebuah ketenangan kepada kita. Ini yang dimaksud tatmainul qulub. Tatmainul qulub ini akan bertambah kokoh apabila hub, sebuah rasa cinta sudah mulai terbentuk di dalam dada kita, seolah-olah di dalam hati itu maunya itu beribadat saja. Ini mulai awal-awal bentuk hub itu seperti itu. Semua mulai setiap hari terlihat apa gerangan yang telah kulakukan aku mulai bangun tidur ini. Entah itu sepertiga malam. Apa yang akan kulakukan nanti saat dunia mulai ramai manusia keluar? Adakah orang-orang yang tidak berpunya di dalamnya bertemu denganku? Apa yang harus kulakukan kepadanya? Adakah orang-orang yang belum mengerti sesuatu akan kulontarkan dengan bahasa kebijaksanaan agar manusia lain tidak merasa diajar oleh kita? Ini dia. Lalu kita bukan berlaga mengajar. Inilah yang ada, yang biasanya Allah hinggapkan kepada seseorang yang memasuki sebuah keadaan, makom yang seperti itu, karena dawamuz zikri tadi, wadawamun ubudiyah, dan riyadah diperkokoh, mujahadah melawan hawa nafsu, walaupun itu harus mengeluarkan air mata dan kebertahanan, yang di dalamnya harus ada kesabaran dan keberserahan total. Maka dia dihiasi dengan ketawakalan, tawakul. Inilah dia jubah yang berbeda. Seorang penzikir sejati hidup di alam semesta. Maka segala yang dihinggapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah nurullah yang dihinggapkan. Karena rasa itu yang dilontarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka adkurkum, maka Allah menyebut lagi, memanggil lagi namamu, kata Allah Ta'ala. Maka itulah yang dihibahkan. Itulah yang dihibahkan rasa kita kepada Allah Ta'ala. Allah akan menghibahkannya kepada diri kita. Itulah yang mengejawantah di alam semesta berupa cahaya yang berjalan. Kalau dulu sempat saya menerangkannya seperti di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada tahalli, tajalli. Nah ini cahaya daripada tajalli ini. Maka membias di alam semesta. Para sahabat sekalian, apakah hanya manusia saja yang akan terbias dengan cahaya yang Allah hinggapkan? Nurullah yang dihinggapkan kepada para pejalan sejati, ahli mujahadah yang seperti itu. Tidak hanya manusia, seluruh isi alam semesta
akan merunduk dan akan melontarkan kasih sayang seperti rasa kita cinta kepada Allah Ta'ala dan rasa kita cinta kepada isi alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang kita perbuat untuk mereka. Sudah barang tentu adalah berbagai macam manfaat, entah hartanya, entah ilmunya, entah gerak-geriknya, entah lontaran di dalam hatinya. Yang kadang-kadang manusia lain tidak tahu kita melontarkan keindahan kepada setiap orang yang kita bertemu. Hanya zat Allah semata yang mengerti, yang tahu bahwa orang ini telah mendoakan yang bertemu dengannya. Dia lontarkan, dia doakan, sekalipun dia telah pergi mungkin sejam, 2 jam terus. Apalagi diniatkan. Seperti kita berniat di dalam halaqah zikir kita. Ya Allah, gembirakan, ampuni dosanya, kabulkan keinginannya. Orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Atau kita pernah berbuat zalim kepada mereka. Di usia segini, terlalu banyak orang yang tersakiti oleh kita. Maka kesempatan di dalam halaqah zikir ini, lontarkan itu, niatkan di dalam pengajian kita. Ya Allah, ampuni mereka, orang-orang yang telah tersakiti oleh kita. Pasti banyak. Yang sudah menikah, istrinya tersakiti, anaknya, yang paling dekat saja. Sewaktu kita bersekolah, SD, SMP, SMA, sudah dihitung kita, dari mulai akil balik, terlalu menumpuk dosa-dosa kita. Ini kesempatan kita mohon ampunan di dalam halaqah zikir ini. Dan doa-doa itu lantunkan. Termasuk yang satu lagi, ya Allah, samakan pahala kita, ampuni juga mereka, orang-orang yang pernah berbuat jahat kepada kita, pernah menyakiti kita, pernah zalim kepada kita, pernah mencibir kepada kita, apapun namanya. Ya Allah, berikan mereka ampunan, kabulkan segala keinginannya. Kalau sudah wafat telah tidak, sampaikan pahala-pahala kita juga kepadanya. Inilah manusia-manusia yang telah terbebas dari dalam isi alam semesta ini. Keinginannya dia tidak terlalu banyak atas isi bumi ini. Apalagi berupa kebanggaan-kebanggaan. Apalagi keinginannya untuk dikenal orang hebat atau apapun, orang kaya atau apapun. Musnah dari dalam hati, terkikis dengan zikir-zikir ini. Inilah dia yang dimaksud tatmainul qulub. Para sahabat sekalian, semoga kita mencapai keadaan yang seperti itu. Dan saya yang berbicara, apabila ini terlalu banyak dan apabila ini saya katakan juga, saya tidak melakukannya, ya Allah, ampuni Ahmad Syaihuddin ini, ya Allah. Dan ampuni kami semua yang ada di dalam halaqah zikir ini. Semua salik-salik kita yang menyebar di seluruh dunia. Maka ampuni juga mereka, samakan dengan kami. Termasuk saudara-saudara kami yang telah tiada dan yang pernah bertemu. Ya Allah, berikan ampunan kepada kami semuanya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin.